Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizky Putra. Saya akan menjelaskan tentang geologi struktur. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah sesar. Apa itu sesar? Sesar atau fault adalah rekahan atau patahan yang terjadi akibat gaya bumi atau tektonik atau gaya tektonik. Nah, sesar atau pergeseran itu ada 4. Yang pertama naik, terus turun, mendatar, atau kombinasi. Nah, skala pergeseran itu bisa kecil, milimeter, sampai sangat besar, kilometer atau kilometeran gitu. Untuk perbedaan sesar dan lipatan itu, yang pertama sesar itu batuan patah dan bergeser. Kalau lipatan itu batuan melengkung tanpa adanya patahan. Terus sesar terjadi karena batuan bersifat rapuh. Kalau lipatan itu terjadi karena batuan bersifat plastis. Dan sesar sering berkaitan dengan gempa. Kalau lipatan itu umumnya itu membentuk pegunungan karena lengkungan tersebut. Contoh lipatan besar itu kayak di pegunungan Himalaya dan pegunungan Alpen. Intinya sesar itu patahan atau patah, kalau lipatan itu melengkung. Terus komponen utama sesar itu ada 2 bagian utama. Yang pertama hanging wall dan footwall. Hanging wall itu blok batuan di atas bidang sesar. Kalau footwall itu blok batuan di bidang sesar, di bawah bidang sesarnya. Jadi hanging wall itu blok batuan di atas, kalau footwall blok batuan di bawah. Terus selanjutnya apa itu displacement? Displacement adalah besar dan arah pergeseran batuan akibat sesar. Perbedaannya dengan jarak. Jarak itu sama dengannya itu panjang lintasan, berarti jarak sama dengan. Kalau displacement itu hanya posisi awal ke akhir. Dalam tambang, displacement penting untuk analisa kestabilan lereng, terus menganalisis terowongan, mengetahui deformasi batuan. Oke, selanjutnya strike, dip, dan pit bench. Strike itu arah garis perpotongan lapisan batuan dengan bidang horizontal. Kalau dip itu sudut kemiringan lapisan. Dalam tambang terbuka, pit atau lubang besar tambang terbuka, dan bench jenjang tangga bertingkat pada dinding pit untuk menjaga kestabilan. Nah, dalam pit itu pasti ada strike and dip, dan bench atau jenjang-jenjang itu atau tangga bertingkat pada dinding pit itu ada strike and dip, itu berfungsi juga untuk menjaga kestabilan. Terus jenis-jenis sesar itu apa aja? Yang pertama sesar normal, itu disebabkan karena gaya tarik. Dan yang kedua itu hanging wall yang turun. Terus sesar naik atau reverse itu disebabkan karena adanya gaya tekanan. Hanging wall itu naik. Dan selanjutnya ada sesar geser atau strike slip. Itu disebabkan karena adanya gaya geser. Terus pergerakannya itu mendatar.
Jenisnya itu ada dekstral atau menganan, kalau terus ada sinistral itu mengkiri. Jadi dekstral itu menganan, kalau sinistral itu mengkiri. Oke, selanjutnya ada sesar miring atau oblique. Itu tuh gabungan vertikal dengan horizontal, vertikal dan horizontal. Terus apa itu mekanisme terjadinya sesar dan tahap-tahapnya seperti apa? Tahap-tahapnya itu yang pertama tegangan atau stres terkumpul. Yang kedua itu batuan mengalami deformasi elastis. Terus tegangan melebihi kekuatan batuan. Nah, yang keempat itu batuan menjadi patah karena kekuatan yang melebihi kekuatan batuan itu tegangannya. Terus selanjutnya akan terjadi pergeseran atau displacement. Terus struktur di zona sesar itu, di sekitar sesar tuh biasanya ada zona hancuran atau fault zone. Biasanya itu batuan itu retak dan rusak di zona hancuran. Terus breksi sesar itu material batuan bersudut tajam. Terus gouge itu material sangat halus akibat gesekan. Terus ada slickensit, permukaannya itu licin dengan goresan arah gerak. Terus apa dampaknya sesar? Dampaknya itu misalnya dampak bencana. Sesar itu aktif bisa menyebabkan gempa. Contohnya di Indonesia itu seperti sesar Palu. Sesar yang ini itu memicu gempa besar di Sulawesi sampai mengakibatkan tsunami. Nah, itu disebabkan karena sesar. Terus ada dampak morfologi. Sesar bisa membentuk, yaitu membentuk lembah, patahan, gawir atau gawir sesar, terus pergeseran sungai dan pegunungan atau cekungan. Terus hubungan sesar dengan jalur fluida itu apa? Zona sesar itu sering menjadi jalur fluida, itu seperti jalur air tanah, terus jalur minyak dan gas, dan jalur fluida hidrotermal pembawa mineral. Karena batuan di zona sesar lebih mudah retak dan permeabel, tapi kadang juga bisa jadi karena penghalang jika terisi gouge. Terus bahaya sesar di tambang itu apa aja? Biasanya bahaya sesar di tambang terbuka itu seperti longsor lereng, terus runtuhnya batuan-batuan, dan di tambang bawah tanah juga bisa reruntuhan atap, terus pagar yang roboh atau penyangga yang roboh, dan air masuk tiba-tiba karena retakan sesar dan memicu air yang mengikuti alur retakan tersebut. Terus di infrastruktur itu bahayanya tuh kayak retakan bangunan, terus jalan retak-retak, pergeseran fondasi rumah atau bangunan, terus bisa merusak atau kerusakan bendungan tiling. Terus cara identifikasinya itu, identifikasi metode sesar itu yang pertama itu dengan pemetaan geologi lapangan, terus mengukur strike dan dip, terus mengamati
breaksheet dan slick-can sheet. Terus yang terakhir itu menggunakan metode geofisika, misalnya gaya berat. Terus studi kasus di tambang itu contohnya itu seperti apa? Ada satu kasus contohnya itu seperti di tambang emas Pongkor atau PT Antam Tbk, itu menggunakan metode gaya berat yaitu geofisika tersebut untuk mendeteksi sesar bawah permukaan. Hasilnya itu teridentifikasi adanya zona hancuran, terus ditemukan beberapa sesar. Terus yang ketiga itu membantu eksplorasi dan analisis resiko menggunakan geoteknik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.